Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Salimatul Hayat, HGC 19032, kelas 2A, S1 Keperawatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang clotrimazole sebagai salah satu tugas dari mata kuliah farmakologi. Untuk yang pertama yaitu definisi clotrimazole. Jadi, clotrimazole itu adalah obat untuk mengobati infeksi jamur. Beberapa penyakit akibat infeksi jamur yang bisa diatasi dengan pemakaian clotrimazole yaitu tinea pedis, kurap, panu, otitis eksterna, atau Candidiciasis vaginalis. Atau clotrimazole ini bisa dikatakan sebagai antifungal. Penyakit lain yang bisa diobati dengan clotrimazole yaitu seperti tinea corporis, tinea cruris, Candidiciasis cutis, kemudian tinea versicolor. Selanjutnya itu clotrimazole ini termasuk dalam anti jamur golongan azol yang bekerja dengan cara merusak struktur membran sel jamur. Dengan begitu, pertumbuhan jamur dapat dihentikan. Jadi, sebelum jamur ini lebih banyak lagi dalam kulit atau tubuh kita, clotrimazole ini akan merusak struktur membran sel jamur terlebih dahulu. Nah, ini untuk nama kimia dari clotrimazole itu sendiri, yaitu C22H17CIN2. Nah, ini untuk gambar dari struktur clotrimazole. Selanjutnya, yaitu nomor 2 ada mekanisme kerja. Nah, untuk mekanisme kerja clotrimazole ini dengan cara menghambat biosintesis. Jadi saat kita memakai clotrimazole, nah kandungan obat clotrimazole ini akan mengganggu sintesis lemak pada jamur itu sendiri yang masuk melalui permukaan kulit hingga jamur itu menimbulkan gejala klinis pada kulit dan alat kelamin. Nah, interaksi obat pada jaringan lemak jamur akan menyebabkan perubahan permeabilitas dinding sel. Hambatan pada enzim dapat semakin meningkat apabila dosis obat clotrimazole ini ditingkatkan. Untuk selanjutnya yang ketiga ada farmakokinetik. Penyerapannya itu dapat diabaikan melalui kulit utuh atau topikal 3-10% vagina. Nah, jadi clotrimazole ini berpenetrasi ke epidermis ketika digunakan secara topikal. Nah, tapi hanya sedikit yang diabsorpsi ke sistemik. Absorpsi sebesar 3-10% dari dosis terjadi pada penggunaan pada vagina. Untuk metabolismenya itu sendiri, clotrimazole dimetabolisme di hati. Jadi nanti clotrimazole ini akan dikonversikan menjadi metabolit tidak aktif atau metabolit inaktif. Nah, untuk ekskresi atau pengeluarannya itu sendiri, nanti clotrimazole akan diekskresikan dengan urin atau tinja sebagai metabolik. Yang selanjutnya nomor 4 ada farmakodinamik. Clotrimazole ini adalah turunan imidazole dengan fungsi antifungal spektrum luas. Antifungal ini menghambat biosintesis sterol, terutama ergostol, sebuah komponen penting untuk membran sel jamur, sehingga meningkatkan permeabilitas membran. Nah, gangguan pada membran sel jamur menyebabkan kebocoran isi intraseluler, sehingga menghambat pertumbuhan sel atau menyebabkan lisis dan kematian sel jamur itu sendiri. Nah, di farmakodinamik ini ada dosis dan indikasi, kemudian ada kontraindikasi, kemudian efek samping, dan yang terakhir yaitu penggunaan wanita hamil dan menyusui. Dosis dan indikasi itu ada 4 sediaan. Untuk yang pertama ada sediaan oral. Jadi clotrimazole ini diindikasikan untuk penyakit Candidiciasis oropharyngei dengan dosis 1 tablet hisap dikonsumsi sebanyak 5 kali per hari selama 14 hari.
Clotrimazole oral juga digunakan untuk pencegahan oral thrush pada pasien dengan imunosupresi dengan dosis 1 tablet hingga dikonsumsi 3 kali per hari selama penggunaan terapi imunosupresi. Nah, untuk sediaan kedua ada tetes telinga. Tetes telinga clotrimazole diindikasikan pada otitis externa akibat infeksi fungal dengan dosis 4 tetes diberikan 4 kali per hari selama 7 hari. Untuk yang ketiga ada dosis topikal, ada sediaan topikal. Jadi clotrimazole topikal ini digunakan pada orang dewasa dan anak berusia lebih dari 3 tahun. Untuk penyakit tinea corporis, oles 2 kali per hari selama 4 minggu. Untuk tinea cruris, oles 2 kali per hari selama 2 minggu. Untuk tinea pedis, oles 2 kali per hari selama 4-8 minggu. Candidiasis cutis, oles 2 kali per hari selama 2-4 minggu. Untuk tinea versicolor, oles 2 kali per hari selama 2-4 minggu. Untuk candidiasis vulvovaginal, gunakan krim 1% selama 7 hari, 2% selama 3 hari, atau 10% sebaiknya sebelum tidur. Yang terakhir, sediaan vaginal. Untuk vaginal ada bentukan Vesari dengan dosis 100 mg per hari selama 6 hari, 200 mg per hari untuk 3 hari, dan 500 mg dosis tunggal. Ada juga dalam bentuk krim, yaitu dengan dosis krim 1% digunakan sekali sehari selama 7-4 hari, krim 2% digunakan sekali sehari selama 3 hari, krim 10% digunakan sebagai dosis tunggal. Yang selanjutnya yaitu kontraindikasi. Nah, untuk kontraindikasi clotrimazole ini hanya jika terdapat reaksi hipersensitivitas. Nah, tapi terdapat beberapa peringatan terkait penggunaannya, seperti pada pasien gangguan hati. Jadi tidak boleh menggunakan clotrimazole secara oral. Untuk selanjutnya ada efek samping. Nah, untuk efek samping clotrimazole itu tergantung dari jenis sediaannya. Nah, untuk sediaan oral seperti gangguan gastrointestinal, disphoria, depresi, peningkatan enzim hati. Nah, untuk sediaan topikal itu efek sampingnya dapat ditimbulkan seperti aritmia, kemudian nyeri, terasa perih, iritasi, reaksi hipersensitivitas, dan dermatitis kontak. Untuk selanjutnya yaitu penggunaan clotrimazole pada wanita hamil dan menyusui. Nah, kategori keamanan clotrimazole ini berbeda-beda tergantung dari sediaannya, baik itu vaginal, topikal, oral. Nah, penggunaan clotrimazole pada ibu hamil ini termasuk dalam kategori B. Jadi untuk sediaan vaginal serta topikal. Nah, untuk kategori C itu untuk sediaan oral. Nah, kalau pada ibu yang sedang menyusui, clotrimazole itu kemungkinan besar tidak akan menyebabkan dampak negatif pada bayi karena absorpsi sistemik yang sangat minimal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dalam penjelasan terkait tentang clotrimazole ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.